Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah memberi karunia banyak kepada kita, kepada saya khususnya dari sepanjang hidup kita selama ini. Sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh teladan dan khutbah hasanah kita. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Pusat Pengajian Islam dan juga kepada para hadirin, dosen senior, juga Bapak Profesor kita sudah hadir dalam kegiatan diskusi. Ya, sebenarnya ini adalah refresh saja ya, refresh dari pemahaman kita. Makalah yang bertajuk Islam Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia sebenarnya bisa menjadi dua hal ya. Islam politik itu satu hal, sedangkan masa depan demokrasi Indonesia itu juga satu hal yang lain. Bisa disambungkan, tapi dia juga suatu yang masing-masing. Saya ingin menyampaikan begini ya, bahwa setelah reformasi itu salah satu yang muncul di publik adalah tentang repolitisasi Islam. Ketika Pak Harto katanya depolitisasi Islam. Setelah reformasi, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, berkumpul, maka di kalangan umat Islam itu katanya berlangsung repolitisasi. Nah, itu konsep-konsep yang kita terima lah secara umum. Kita anggap bahwa Islam politik dalam konteks Indonesia itu ya kira-kira seperti itu saja lah, supaya tidak terlalu meruntut yang lebih besar. Walaupun dalam makalah saya juga saya jelaskan mengenai ilmu sosial yang dipayungi oleh sekularisme dan ilmu sosial yang kemudian dilakukan pencerahan-pencerahan. Kalau kita di FISIP, memang kita punya bukunya Pharma, itu bicara tentang positivisasi ilmu sosial. Nah, salah satu positivisasi ilmu sosial itu adalah perspektif Comtean, Auguste Comte, yang menjelaskan bahwa ya kita ilmu sosial itu sudah positivisme lah. Jadi kita harus melihat realitas politik itu murni duniawi saja lah, murni manusiawi. Nah, itu adalah payung filsafat yang kemudian mengantarkan negara modern pada ide tentang memisahkan agama dari politik. Itu dasar-dasar filosofisnya ingin disinggung di paper, bahwa Islam politik itu muncul dalam konteks Indonesia, tapi sebenarnya akar-akar daripada landasan epistemologisnya adalah sebuah pergulatan antara ilmu sosial yang dipayungi sekularisme itu. Nah, kemudian sekarang ada gemuruh satu yang saya kutip di makalah, gemuruhnya fundamentalisme agama. Ini juga satu istilah yang menimbulkan kontroversi, tapi saya pakai juga untuk karena ini komunitas ilmu sosial itu menggunakan fundamentalisme agama, yang kurang lebih dalam kaitan diskusi kita itu adalah bahwa di Turki, di Hindu, India, dan di beberapa lokasi
ada kemunculan satu gairah keagamaan yang itu dimasuki dalam dunia politik. Jadi itu fakta sosial. Kalau bagi payung sekularisme dalam ilmu sosial itu dianggap problematik. Nggak boleh itu, karena agama dalam masyarakat kita juga mengatakan jangan kaitkan dong agama dalam politik. Itu sudah berpuluh-puluh tahun itu adagium seperti itu adalah payungnya yang tadi sekularisme. Kembali ke makalah saya. Fokus data yang disampaikan adalah pertama data tentang Pilgub DKI 2017 dan kedua data tentang Pilpres 2019. Kemudian fokus pembahasan dalam makalah ini adalah tentang potensi Islam politik, bahwa nanti di seluruh pembahasan dalam makalah ini Islam politik itu keberadaannya yang harus diterima, bukan problematik. Kedua, dia memiliki potensi yang akan dijelaskan dalam kasus Pilgub DKI, dan prospeknya bisa bagus. Kemudian fokus pembahasan juga nanti tentang kemajuan demokrasi itu dengan asumsi utama. Itu fokus pembahasan nanti yang tentang demokrasi, masa depan demokrasi. Yaitu yang pertama, kalau masyarakat politik dan elit politik itu bisa melakukan komunikasi ide yang lebih bagus dengan bisa beranjak dari payung sekularisme kepada yang oleh Jürgen Habermas disebut sebagai pasca sekularisme. Habermas juga sudah berdialog panjang mendalam dengan Bapak Gereja Vatikan waktu itu, mencoba mendiskusikan posisi bagaimana ini bisa didialogkan, karena di Indonesia juga elit kita agak susah berdialog. Itu karena apa? Menurut perspektif Habermasian, itu karena masing-masing udah termitoskan dengan ideologinya, terjadi mitologisasi ideologi sampai nggak mau bicara. Nah itu kan problematik. Kalau itu sosial kita mandek terus menerus, maka ya itu jadi basis juga bagi elit-elit untuk terus membodohi masyarakat. Itu fokus pembahasan saya. Kemudian untuk itu saya akan mulai dengan beberapa hal tentang masuknya agama dalam politik. Di halaman sebelum kesimpulan itu saya sengaja mengutip Kristianto. Kristianto itu menggunakan konsep spiritualitas politik. Sebelum kesimpulan itu adalah ambil dari spiritualitas politik, itu tulisan Kristianto yang dia ambil yang merujuk pada konsepsi gereja. Ini saya ambil kutip dari makalah internasional kami dengan Pak Nur dengan Pak Sarudin, di mana di situ saya jelaskan bahwa instead of being defensive, theology needs to be more constructive for coping with acts of terror. To do this, there should be a partial link between religion and politics. Using the concept spirituality of politics, the Christian perspective used the term politik refer to the church document whose meaning mencakup hal khusus, jadi keterlibatan langsung dalam politik praktis demi tercapainya kebaikan umum. Keterlibatan langsung dilakukan oleh mereka yang secara aktif berperan dalam bidang legislasi, eksekusi, yudikasi, dan seterusnya. Nah, saya kutip di sini untuk menunjukkan begini. Dulu setelah Agustinus mencanangkan suatu deklarasi bahwa agama dipisahkan saja dari politik,
Kalau secaranya bapak-bapak lebih tahu, tapi dari segi pemikiran itu kemudian berkembanglah memang suatu tatanan politik di mana gereja urusan gereja dan politik urusan lain. Tapi di sini kemudian gereja sekarang ini sudah lebih maju, tanda kutip, gitu maju. Dia menyadari bahwa untuk mewarnai dia punya peranan-peranan sosial, maka gereja mendorong agar wakil-wakil rakyatnya itu menggunakan itu tadi konsepsi spiritualitas politik. Nah, konsep spiritualitas itu tentu saja dalam perspektif gereja, tapi yang saya gunakan di sini artinya apa? Bahwa mitos dulu tentang harus berpisah berarti sudah ditolak oleh gereja ini, oleh gereja. Saya kira ini maksudnya gereja Vatikan ya, Katolik. Sudah di oleh revisionis gitu ya, revisionis. Nah, kita dalam Islam dari dulu kita kan dengan tegar, dengan percaya diri menyatakan Islam dan politik itu satu terus menyatu. Tetapi dalam praktek institusi-institusi kita seringkali ini institusi keagamaan, keagamaan, nah kemudian tidak mau langsung terlibat dalam politik, sementara gereja sudah jelas mendorong seperti itu. Nah kemudian saya akan masuk pada perspektif tadi fundamentalisme agama. Tadi kalau kita ada Islam politik, maka di Hindu India itu mungkin juga ada yang disebut Hindu politik. Di sini saya sebut ada ormas besar di sana yaitu Viswa Hindu Parishad, itu merupakan gerakan keagamaan yang aspirasinya juga kental dengan perjuangan politik. Yang kedua adalah partainya BJP. Tentu saja partai BJP jelas itu partai Hindu. Nah, jadi untuk orang-orang Indonesia masalahnya adalah ini, itu sosiologis kita sangat sosiologis. Sejak ya katakanlah pertengkaran di masa lalu itu kemudian seolah ada suatu pembelahan. Ya di Pilpres 2019 itu sebuah pembelahan hasilnya. Seolah golongan Islam di satu pihak terbelah dalam suatu golongan yang lain yang kemudian tidak menerima eksistensi Islam dan politik. Saya akan masuk pada data-data, tapi mohon maaf memang datanya tidak lengkap. Ini hanya ilustrasi-ilustrasi. Syukur alhamdulillah karena bapak-bapak sudah para ahli, sudah sangat ahli, sehingga saya ilustrasi sedikit saja untuk mengantar poin-poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, data tentang pilgub tahap pertama. Itu kita tahu bahwa AHY itu hanya menang 17%, sedangkan Ahok dan Anies itu angkanya tinggi, ada yang 40, ada yang 39. Jadi ini tiga kontestan ini AHY hanya 17%. Di situ P3 mendukung AHY, Partai Amanat Nasional mendukung AHY, Partai Kebangkitan Bangsa juga mendukung AHY. Islam politiknya di mana? Nah itu memang itu nanti problematik yang mungkin bapak-bapak punya perspektif yang berbeda-beda. Kalau asumsi sederhana kan P3 mungkin bingung ya, PAN bingung, PKB bingung, mana yang benar-benar masuk Islam politik nih? Mau pilih Anies, siapa dia misalnya dengan si pasangannya? Kemudian jatuhlah pada AHY mungkin ya, dengan Silvi. Ditambah juga dengan 9 parpol non-parlemen, ada Partai Matahari Bangsa dan lain-lain. Itu tahap pertama. Pada tahap kedua, secara formal, struktur proses politik formal, partainya AHY itu memindahkan suara ke Anies, memindahkan AHY. Nah, apakah kemauan elit ini memang terwujud
Dengan kemenangan Anies sebanyak 57%, dengan Ahok hanya 42%. Faktanya memang banyak yang memindahkan suara ke sana. Fakta. Tapi di balik fakta itu apa? Apakah mesin politik yang bekerja? Apakah individu-individu itu yang kemudian dengan berbagai nilai-nilai politik yang dianut, atau juga faktor pengaruh lain, kemudian mereka memilih Anies? Nah ini fakta yang kemudian ada persoalan antara elit dan massa. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang mengetahui, ada nggak data yang bisa membuktikan bahwa sebagian besar itu adalah massa lebih baik karena preferensi pribadinya saja, misalnya gitu ya. Data apakah ada? Atau ada data bahwa enggak, mesin politiknya yang bekerja sehingga dia nyoblos Anies tadi. Nah itu kasus data di Pilgub ya. Kemudian data yang kedua tentang Pilpres. Pada data Pilpres kita melihat bahwa dari dua pasangan itu akhirnya diumumkan bahwa Joko Widodo menang dengan 55,5%, sedangkan pesaingnya adalah 45,5%. Itu adalah data proses formal politik. Nah, bagaimana arus bawah? Arus bawah ini sangat gencar, dan salah satu yang saya catat sebagai ilustrasi adalah Majelis Ulama dengan berbagai kekuatan politik underground ya, di luar infrastruktur politik formal, itu mengajukan konsepsi tentang negara NKRI bersyariah. Nah ini konsepsi ini itu sangat menimbulkan kontroversi, seolah-olah selama berpuluh tahun NKRI tidak dipersoalkan bersyariatnya atau tidak. Tapi tahun 2016 tiba-tiba muncul bahwa NKRI perlu bersyariat. Nah, dalam data ini saya hanya mengilustrasikan bahwa terjadi dua pola respon. Pola pertama yaitu tadi para pendukung terutama gerakan 212 dan juga berbagai elemen segmen-segmen masyarakat muslim mendukung NKRI bersyariah. Itu pola pertama. Pola kedua yang dikemukakan oleh yang Izzat dari unsur pemerintah ya, penguasa, bahwa nggak perlu lah pakai bersyariah, kan sudah ada itu aturan-aturan ya, ada, kenapa pakai formal syariah. Itu yang Izzat. Juga pola satu ini masuk dari tokoh Muhammadiyah yang sangat senior, Profesor Din Samsudin. Dia juga tidak setuju lah pakai bersyariah. Tapi ini menarik sekali untuk dikupas secara lebih luas sebenarnya. Jangan hanya melihat bahwa ada konsepsi yang menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya seperti itu. Tapi apa dibalik demand for syariah itu ditegakkan, itu yang perlu sebenarnya wacana itu dikembangkan. Dalam analisis di sini nanti saya mencoba melihat bahwa baik sejak konstituante di mana rembukan mengenai konstitusi, dasar konstitusi itu secara sosiologis kekuatan sosial yang anti agama waktu itu sangat kuat, sehingga kemudian golongan Islam juga mengajukan ya udah kalau kita gantikan jangan negara Pancasila ya, tapi dia negara Islam. Sebenarnya itu adalah sebuah reaksi sosiologis saja, karena Natsir dari dulu kan selalu menegakkan Pancasila, terus dia konsisten. Hanya ketika di konstituante ini secara sosiologis kekuatannya kok kelihatannya akan meminggirkan Islam dengan Islam, maka kemudian golongan Islam kemudian muncul itu. Nah sekarang 2019 muncul lagi ini NKRI bersyariah. Saya kira pesannya adalah begini pesannya. Sebentar.
saya harus masuk pada analisis ya sebenarnya tadi analisisnya. Pembahasannya demikian pembahasannya bahwa Anies menang di Pilgub DKI dan itu kita asumsikan bahwa itu sampai Habib Rizik pun ditenggelamkan tak mana itu kan karena apa, dinamika informal, proses informal di bawah itu sangat kuat. Nah, dalam interpretasi dalam kali ini saya membuat interpretasi bahwa gerakan-gerakan 212 itu sudah cukup puas ketika Anies bisa mewujudkan mimpi-mimpi tentang legitimasi kinerjanya bagus ya, kemaksiatan dikurangi, hotel yang katanya untuk mesum ditutup dan lain-lain. Kemudian pro rakyat, pro orang banyak, pemauannya pro rakyat, reklamasi di sebagian di stop. Maka sejauh kinerja gubernur sudah sesuai dengan keinginan daftar keinginan itu kekuatan 212 sudah ya udah silakan. Itu interpretasi saya untuk menyatakan bahwa bersyariah itu ya seperti itu saja sudah memuaskan. Jadi tidak ada tuduhan bahwa gerakan 212 itu ingin mengganti negara dasar negara ini tidak ada itu. Nah, jadi di prospek bahwa Islam politik yang seperti itu ketika rejim itu melaksanakan hal-hal yang penting dalam prinsip-prinsip bersyariah yaitu kemaksiatan dihilangkan, terus pro rakyat dan sebagainya, ya itu sudah tidak perlu mengganti dasar negara. Karena dalam saya juga ingat tentang inkrementalisme dalam pemahaman politik di bukunya Farma ini, yang ahli Farma ini. Sekarang ini negara-negara modern sudah tidak bicara tentang mengganti ideologis secara besar-besaran. Orang inkremental saja, seperti ekonomi juga inkremental saja, tambal sulam, nama baik. Bukan seperti zaman Bung Karno, jebol, bikin yang baru, ternyata bikin barunya susah. Sampai hari ini kita bikinnya susah. Malaysia beruntung, tidak jebol, tapi kemudian dia negara-negara 9 negara bagian sebagai bagian dari institusi konstitusi itu membackup aturan main pemerintahan, berkembang macam-macam. Kita jebol semua, negara raja-raja besar yang besar, yang ditutup semua, ganti yang baru modern. Tiba-tiba kita rupa-rupanya persoalan kita tidak sederhana yang dibayangkan oleh para kita. Tapi sudah waktu. Jadi saya kira seperti itu bahwa isu-isu yang sangat keras ya tadi tentang harus syariah sebenarnya tidak benar-benar harus mengganti. Yang kedua juga di Pilpres awas khilafah itu juga secara potensial itu akan seperti pola di Pilgub tadi. Kalau Pilgubnya gubernurnya bagus, kerja bagus, ngapain ganti-ganti khilafah itu? Itu hanya sebagai apa saja arus bawah, tapi kemudian tidak terlalu sampai kepada mengganti. Yang penting presidennya itu benar-benar mengambil prinsip-prinsip yang dicontohkan Rasul itu baik. Contoh Rasul dan para khulafah ini bagus, silakan. Itu namanya khilafah juga, tidak ganti. Saya kira itu sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari yang sudah menggambarkan tentang Islam politik baik